Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur sekali kita pada hari ini bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setiamu kepada kami, untuk anugerahmu bagi kami. Sekarang kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dan tolonglah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu, dan firman-Mu juga menguatkan iman kami di tengah-tengah kehidupan kami sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-21. Kita tidak akan membaca seluruh perikop ini, tetapi kita akan membaca beberapa ayat tertentu, yaitu ayat 1, ayat 2, ayat 30, dan ayat 31. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Amsal pasal 21 ini dimulai dan diakhiri dengan menyebut nama Tuhan, yaitu di ayat 1, 2, 3, dan ayat 30 dan 31. Jadi, ada 5 ayat yang menyebut nama Tuhan. Di pasal 20 sebelumnya ada sebutan tentang raja-raja di dunia ini sebanyak 4 kali. Kemudian masuk ke pasal 21 ini, nama raja disebut kembali yaitu di ayat yang pertama. Lalu apa kaitannya antara Tuhan dan raja-raja yang ada di dalam dunia ini? Yaitu raja-raja atau pemimpin-pemimpin dunia ada di dalam tangan Tuhan. Pada zaman penulis Amsal, para penguasa adalah raja yang absolut. Di dalam kasus Raja Salomo sendiri, kehendaknya adalah hukum. Dan di tangannya itu ada kuasa hidup dan mati. Tentang Raja Nebukadnezar dikatakan demikian. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nasib jutaan orang bergantung kepada seorang raja. Tetapi raja bukanlah orang yang paling absolut. Raja bukanlah orang yang independen. Rakyat sebenarnya tidak begitu bergantung kepada kehendak raja. Bahkan budak yang paling kecil di wilayah kekuasaan raja sebenarnya kurang di bawah kendali raja. Kenapa? Karena raja sebenarnya ada di dalam tangan Tuhan. Sebagaimana para petani bisa membuka dan menutup saluran air untuk mengontrol perairan sawah mereka, maka Tuhan pun bisa mengendalikan dan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak para pemimpin dunia untuk melakukan rencana Tuhan. Hati raja yang paling sombong bisa ditundukkan oleh Tuhan. Tuhan dapat mengatur roh manusia karena Tuhan punya akses ke dalam pikiran dan perasaan manusia yang paling dalam. Dan dengan demikian dapat menyentuh sumber dari semua tindakan manusia dan membawanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Raja ada di dalam tangan Tuhan. Inilah pelajaran yang pertama bagi kita. Di dalam sejarah, Tuhan pernah menggerakkan hati Firaun, Tiglat-Pileser, Kores, dan Artasasta untuk melaksanakan rencana Tuhan. Alkitab bersaksi bahwa Tuhan kita berdaulat. Berdaulat artinya Tuhan mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. Jika Tuhan bisa berbuat begitu, maka kita jangan takut pada masa yang susah seperti sekarang ini. Tuhan bisa memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin negara kita untuk mengambil kebijakan yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Baik itu di dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Apakah Anda masih khawatir dalam masa pandemi ini? Jangan takut, imanilah bahwa Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita. Tuhan bisa menyelamatkan kita lewat kebijakan pemimpin negara kita.
Pelajaran yang kedua adalah bahwa bukan hanya raja yang ada di dalam tangan Tuhan. Setiap diri kita secara pribadi pun ada di dalam tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan tidak hanya terbatas kepada para raja atau para pemimpin negara, tetapi juga kepada setiap orang secara pribadi. Tuhan berdaulat atas hidup saya maupun hidup saudara sekalian. Ayat yang kedua berkata begini, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Anda dan saya seringkali menganggap jalan hidup kita itu lurus. Seringkali kita menganggap keputusan kita benar, tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan tahu isi hati kita. Seringkali kita menilai orang lain dari penampilan luar, tetapi Tuhan melihat ke dalam hati. Tuhan dapat menilai motivasi seseorang secara tepat, dan Tuhan menguji hati manusia. Tuhan kita Maha tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memiliki pengetahuan tentang masa depan kita. Maka kita tidak perlu khawatir. Tuhan akan melakukan semua rencananya. Tuhan akan mewujudkan rencananya tersebut. Kita harus percaya dengan apa yang dikatakan di ayat yang ke-30, bahwa tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Bayangkan seorang jenderal dari pasukan yang besar sedang dihadapkan dengan segelintir orang buta. Apakah ada ruang untuk meragukan siapa yang akan menang? Tentu saja orang yang bisa melihat yang akan mengalahkan orang buta, apalagi jumlahnya lebih banyak dari orang buta. Bayangkan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, jika seorang musafir yang tidak bisa melihat dengan sempurna, matanya rabun, sehingga dia hanya bisa dapat melihat 1 atau 2 langkah di depannya dan harus menempuh jalan yang tidak diketahuinya. Tidakkah sebaiknya dia mengambil lengan orang lain yang tidak rabun, yang penglihatannya sempurna, dan memanfaatkan bimbingan dari orang tersebut? Rencana kita dan tujuan kita adalah menjalani jalan yang kita ingin jalani. Dan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, maka kita hanya bisa berharap untuk mencapai keinginan kita. Jika kita meminta Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Melihat, Tuhan ada di pihak kita. Kita jangan takut. Ayat 31 berkata begini, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuasa Tuhan menjamin keberhasilan rencana Tuhan. Jika semua negara di dunia ini bersatu melawan Tuhan, kekuatan mereka tetap tidak dapat menandingi atau mengalahkan Tuhan. Nabi Yesaya pernah berkata bahwa bangsa-bangsa adalah seperti setitik air di dalam ember dan dianggap seperti sebutir debu pada timbangan. Ketika kita menyerahkan jalan kita kepada Tuhan, kita memiliki kemahakuasaan serta kemahatauan di pihak kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang memahami kehendak Tuhan di dalam sejarah, seharusnya kita tidak dikuasai oleh khawatir, dan kita tetap beriman kepada Tuhan pada masa pandemi ini. Tuhan yang berdaulat, yang Maha Tahu, yang mengontrol sejarah adalah Tuhan yang berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Jemaat yang terkasih, mari kita mendoakan pemimpin negara kita dengan keyakinan bahwa rencana Tuhan pasti akan terlaksana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk diri kami supaya Engkau menguatkan iman kami di tengah-tengah kesulitan hidup pada saat ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa pemimpin-pemimpin negara yang ada di dunia ini ada di dalam tangan-Mu. Hati mereka dikontrol oleh Tuhan. Demikian juga setiap pribadi kami. Hidup kami juga ada di tangan Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Dan kami mempercayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pasti memelihara. Tuhan pasti menyelamatkan kami semuanya. Tuhan tolong kami untuk mengimani apa yang sudah kami baca dari firman Tuhan. Apa yang sudah kami pelajari. Kuatkan hati kami selalu. Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.